Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran yang lain akan diperkecil. Begitu pula sebaliknya. Perbandingan berbalik nilai sering digunakan untuk membandingkan antara waktu dengan kecepatan. Jadi ciri khasnya kalau kalian menemukan soal nanti, ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika yang dibandingkan adalah waktu dengan kecepatan, itu secara umum adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kecepatan di sini adalah kecepatan kendaraan, kecepatan menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi, perhatikan berikut ini. Saya punya dua orang kurir, satunya menggunakan baju berwarna biru, satunya berwarna merah. Keduanya akan mengantarkan paket ke tempat yang sama dalam jarak yang sama. Tetapi di sini kecepatan kendaraannya tidak sama ya. Kurir yang pertama mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan kurir kedua mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, apabila kurir ini berangkat dalam waktu bersamaan, kurir kedua terlihat sampai lebih dulu karena dia hanya membutuhkan waktu selama 10 menit, sedangkan kurir yang pertama dia membutuhkan waktu lebih lama, yaitu sekitar 20 menit. Perhatikan di sini, kecepatannya pertama 40 ya untuk kurir pertama, kita naikkan kurir kedua menjadi 80, jadi besaran kecepatannya kita naikkan menjadi 80. Ternyata waktunya justru menjadi diperkecil, tadinya 20 justru menjadi 10. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Jika salah satunya diperbesar, maka besaran yang kedua akan diperkecil. Contoh soal, misalkan suatu mobil melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Mobil tersebut sampai di kota B dalam waktu 2 jam. Keesokan harinya, mobil tersebut kembali dari kota B ke kota A. Jadi ceritanya mobil itu hari ini berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam dan butuh waktu 2 jam. Nah, keesokan harinya mobil tersebut kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, membutuhkan waktu berapa menitkah mobil tersebut untuk sampai ke kota A kembali? Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat tabel. Besaran yang dibandingkan adalah kecepatan dalam kilometer per jam dan waktu dalam menit. Kenapa waktunya kita pakai menit? Karena pertanyaannya berapa menitkah? Nah, apabila sudah ada tabelnya, maka sekarang kita isi ya. Dari kalimat pertama, suatu mobil melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi kecepatan yang pertama kita isi dengan 40 km per jam. Kita tulis 40. Kemudian, mobil tersebut sampai di kota B dalam waktu 2 jam. Nah, 2 jam itu kalau dijadikan menit akan menjadi 120, karena 1 jam adalah 60 menit. Jadi, 2 kali 60 menghasilkan 120. Kemudian keesokan harinya, mobil tersebut kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi ada kecepatan untuk keesokan harinya di sini 60 ya. Kemudian membutuhkan waktu berapa menitkah? Waktunya berapa? Itu yang ditanyakan, berarti kita beri simbol X. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, menentukan nilai X ini, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan yang ada X-nya ini kita balik. Ini kan 120 per X ya. Kita balik menjadi X per 120. X per 120 kita balik sama dengan 40 per 60. Yang ini tidak usah kita balik ya. Yang kita balik cuma salah satu, yaitu yang ada X-nya saja. Sehingga menjadi X per 120 sama dengan 40 per 60. Maka X sama dengan 40 per 60 ini, 120-nya dipindah ke ruas kanan menjadi perkalian seperti ini ya. Jadi 40 per 60 kali 120. Diperoleh 40 kali 120 adalah 4.800 per 60. 4.800 dibagi 60 hasilnya adalah 80. Jadi mobil tersebut akan tiba di kota A dalam waktu 80 menit. Berikutnya contoh yang kedua. Pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 45 hari. Jika pembangunan gedung tersebut ingin diselesaikan selama 30 hari, maka dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Nah, maka cara menjawabnya adalah kita buat tabel tadi, seperti tadi ya. Yang kita bandingkan sekarang adalah banyaknya pekerja, satuannya orang, dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari soal yang pertama, pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan oleh 20 orang. Berarti banyak pekerja pertama diketahui adalah 20 orang.
itu dapat diselesaikan dalam 45 hari. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gedung adalah 45 hari. Ya, di sini ya, 20 orang bisa menyelesaikan dalam waktu 45 hari. Kemudian, jika pembangunan gedung tersebut ingin diselesaikan selama 30 hari, sehingga waktunya sekarang diperkecil jadi 30 ya, 30. Jadi ingin dipercepat ya, lebih cepat selesai gedungnya. Nah, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Maka di sini orangnya menjadi butuh berapa sekarang? Ini X ya. Nah, cara menyelesaikannya seperti tadi, yang ada X-nya dibalik, ini X-nya akan di bawah, nanti X-nya selalu berada di atas ya. Berarti menjadi X per 20 sama dengan 45 per 30, seperti ini ya. X per 20 sama dengan, yang ini tidak boleh dibalik ya, ingat ya, yang dibalik cuma ada X-nya. Maka X sama dengan 45 per 30 ini dikali dengan 20 ini, dikali dengan yang ada di bawahnya tadi. Sehingga diperoleh 45 kali 20 adalah 900 per 30. Diperoleh 30. Nah, ingat, pertanyaannya dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak berapa? Kalau kita ingin selesai dalam waktu 30 hari, itu dibutuhkan 30 orang. Nah, tadi sudah ada pekerja sebanyak 20 orang. Yang ditanya cuma tambahannya saja. Nah, jadi tambahan pekerjanya, kita butuh 30 orang, tadi sudah ada 20 pekerja, berarti 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Jadi kita hanya membutuhkan tambahan pekerja sebanyak 10 orang. Ya, kesimpulannya, jadi pembangunan gedung tersebut akan selesai dalam waktu 30 hari jika dikerjakan oleh 30 pekerja. Maka perlu ditambahkan pekerja sebanyak 10 orang. Ya. Ingat ya, yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Kita butuh 30, tapi sudah ada 20 orang. Jadi perlu ditambah 10 pekerja. Kemudian contoh ketiga, di suatu tempat pengungsian akibat bencana banjir terdapat 400 orang pengungsi dan persediaan makanan yang ada diperkirakan cukup untuk waktu 10 hari. Hari ini datang 100 orang pengungsi baru lagi. Cukup untuk berapa harikah persediaan makanan yang tersisa? Maka jawabannya kita buat tabel seperti tadi ya. Kita bandingkan antara banyak pengungsi dengan satuan orang dengan waktu persediaan makanan. Yang pertama, tadi pengungsinya ada 400, berarti kita isi 400. Kemudian persediaan makannya cukup untuk waktu 10 hari, kita isi 10. Kemudian hari ini datang 100 orang pengungsi lagi. Jadi pengungsinya bertambah. Pertama 400, sekarang ketambahan 100 orang. Jadi banyak pengungsi sekarang menjadi 400 ditambah 100, yaitu menjadi 500. Maka di sini banyak pengungsinya menjadi 500. Yang sering salah itu adalah 100 ini langsung dimasukkan ke sini. Nah, bukan seperti itu ya, karena di sini hari ini datang 100 orang pengungsi baru lagi. Jadi pengungsinya sekarang menjadi 500. Kemudian yang ditanya, cukup untuk berapa harikah persediaan makanan yang tersisa? Berarti di sini X ya yang ditanyakan. Cara menyelesaikannya sama dengan tadi, yang ada X-nya kita balik ya, X-nya ini kan di bawah, menjadi di atas nanti menjadi X per 10 sama dengan 500 per 400. Seperti ini ya, X per 10 sama dengan 400 per 500. Maka X sama dengan 400 per 500 dikali 10. Menjadi 400 kali 10-nya 4.000 dibagi 500 sama dengan 8. Jadi persediaan makanan yang tersisa diperkirakan cukup untuk 8 hari. Demikian anak-anak tentang perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.